Episode 33. Menjelang sore, Laura baru pulang tentunya dengan Nana yang mengantarkan. Laura menghela napas saat hendak membuka pintu gerbang yang tidak dikunci itu. Seharian mencari pekerjaan namun Laura tetap tidak mendapatkannya. Lamarannya selalu ditolak. Entah kenapa Laura sendiri tidak tahu. Sejak menikah dengan Marvel, seluruh bidang pekerjaan yang ingin dilakoninya seperti menolaknya. Sore nyonya, Laura terkejut saat mendengar sapaan satpam penjaga gerbang di kediaman Chandra. Laura mengusap-usap dadanya karena kaget. Laura memang jarang berkomunikasi langsung dengan para pekerja di rumah megah suaminya itu karena terusan-terusan sibuk mengurusi Marvel. Ya, hampir semua waktunya 24 jam pun Laura benar-benar berikan untuk Marvel. Ya Tuhan, Pak Satpam ngagetin saya saja. Satpam tersebut tertawa dan segera meminta maaf karena sapaan yang tiba-tiba membuat istri kedua dari bos besarnya itu terkejut. Iya Pak, nggak apa-apa. Senyum Laura memaklumi dan tidak marah pada satpam tersebut. Setelah itu Laura melangkahkan kakinya di halaman luas kediaman Chandra. Laura mengernyit ketika mendapati mobil Marvel sudah berada di depan rumah. Padahal Laura pikir mungkin Marvel mau menghabiskan waktunya bersama Ariana sampai malam nanti atau mungkin sampai besok. Laura menghela napas, itu artinya Laura tidak akan bisa beristirahat setelah ini. Marvel pasti akan terus merepotkannya juga menyita seluruh waktunya hanya untuk mengurusnya. Dengan langkah gontai, Laura memasuki rumah mewah itu. Sapaan 3 asisten rumah tangga di situ membuat Laura tersenyum dan menanggapinya dengan ramah, meskipun rasa lelah sedang mendera seluruh tubuhnya. Tidak mau membuang waktu, Laura segera melangkahkan kakinya menuju tangga. Menaikinya satu demi satu anak tangga itu menuju kamarnya dan Marvel yang memang berada di lantai 2. Ya Tuhan, hamba capek sekali, batin Laura berkeluh kesah. Laura tahu menjalani kehidupan sejak dirinya lulus dari sekolah menengah atasnya memang sangat tidak mudah. Laura harus banting tulang ke sana kemari demi orang-orang yang sangat disayanginya, tapi Laura selalu ikhlas melakukannya. Laura menyayangi adik juga neneknya. Laura ingin keduanya selalu ada untuknya dan Laura ingin bisa terus membuat keduanya tersenyum juga bahagia. Pelan-pelan Laura membuka pintu kamarnya dan Marvel. Senyuman di bibirnya mengembang ketika mendapati Marvel yang sedang terlelap di atas ranjangnya. Untung saja dia tidur. Gumam Laura menghela napas lega sembari tersenyum menatap suaminya yang terlelap begitu damai, bak balita di atas kasur besarnya. Laura membantingkan tubuhnya di atas sofa, kedua matanya terpejam. Rasanya sangat melelahkan mondar-mandir ke sana ke sini dari toko sana ke toko yang lainnya untuk mencari pekerjaan agar tetap bisa mencukupi semua kebutuhan nenek dan adiknya. Kuat, kuat, dan kuat. Kamu kuat, Laura. Kamu bisa. Tekad Laura dalam hati. Laura melayangkan tatapannya lagi pada Marvel. Senyumnya mengembang. Laura kemudian bangkit dari sofa dan langsung mengunci pintu. Entah kenapa Laura merasa sangat keras sekarang. Nanti aja deh mandinya, ngilangin keringat dulu, gumam Laura. Laura meraih remote AC yang ada di atas meja samping sofa tempatnya tidur. Laura kemudian mengatur suhu AC agar lebih dingin, setelah itu membuka kaos pendek yang dikenakannya sehingga hanya menyisakan bra berwarna pink saja. Sedangkan untuk celana jeansnya Laura tidak membukanya dan tetap membiarkannya membalut kedua kaki jenjangnya. Laura merebahkan tubuhnya di atas sofa dengan posisi terlentang, serta kedua mata tertutup. Senyuman di bibirnya mengembang begitu merasakan sejuknya udara dingin dari AC yang membelai-belai kulit mulus juga putih bersihnya. Biarin, toh Tuhan juga nggak akan bisa lihat apa-apa walaupun membuka kedua matanya, pikir Laura. Namun ternyata apa yang dipikirkan Laura sangatlah salah. Marvel masih mempunyai penglihatan tajam juga normal, dan juga ternyata Marvel tidak benar-benar tidur. Marvel hanya sedang merajuk pada Laura karena melihat Laura bersama Nana siang tadi, dan kepura-puraannya tidur adalah bentuk dari menghindarinya Marvel dari Laura. Marvel membuka kedua matanya pelan kemudian mengangkat sedikit kepalanya dan menunduk untuk melirik Laura yang tampak tenang tanpa suara gaduh apapun. Dan seketika Marvel terdiam melihat Laura yang tidak mengenakan baju dengan posisi seakan sedang pasrah padanya. Marvel mengelan ludahnya melihat tubuh bagian atas istrinya. Kulitnya begitu bersih dan mulus tanpa cacat apapun. Dan Marvel adalah pria normal sehingga ada sesuatu yang bangkit dari dirinya. Ya Tuhan, apa gadis itu sedang menantangku? Marvel kembali meletakkan kepalanya di atas bantal. Kedua matanya kembali Marvel tutup agar tidak melihat lagi apa yang memang tidak seharusnya Marvel lihat sekarang. Namun, Marvel tetaplah seorang pria yang tidak bisa menahan godaan jika sudah disuguhkan pemandangan menggiurkan di depannya oleh istrinya sendiri. Tahan Marvel, jangan membuatnya takut padamu. Marvel terus membatin dengan kedua tangan mengepal erat.
Marvel benar-benar seperti tidak bisa menahannya. Laura terlalu sempurna untuk hanya sekedar Marvel lihat jika sedang seperti itu. Marvel mengeratkan pejaman matanya yang sepertinya menolak dan memaksa untuk terbuka hingga akhirnya Marvel menyerah dan bangkit dari berbaringannya. Marvel duduk di tengah ranjang dengan pandangan lurus ke depan. Marvel sangat ingin menyentuh Laura sekarang. Gadis itu benar-benar berhasil membangkitkan birahinya, tapi Marvel juga tidak mungkin melakukannya. Marvel tidak mau memaksa meskipun memang Laura adalah haknya. Jangan melakukannya jika kamu belum mencintainya, Marvel. Marvel kembali membatin. Marvel menghirup dalam-dalam oksigen di sekitarnya, kemudian mengembuskannya perlahan lewat mulut. Mendadak, Marvel merasakan dingin yang amat sangat, padahal kepalanya sedang terasa panas juga jiwanya, karena melihat Laura yang begitu menggiurkan di seberangnya. "Kenapa dingin sekali?" tanya Marvel lirih pada dirinya sendiri. Marvel menatap pada pendingin ruangannya yang memang berada tepat di atas sofa, di mana Laura berbaring. Tiba-tiba sebuah ide bagus melihat di otak pintarnya. "Baiklah, kalau untuk menikmatinya mungkin belum waktunya, Marvel. Tapi untuk sekadar memelukmu, aku rasa itu tidak dilarang." Senyum Marvel penuh arti. Marvel turun dari ranjang, kemudian melangkah dengan sangat pelan ke arah sofa di mana Laura berada. Marvel bahkan sengaja tidak mengenakan sandal rumahnya dan lebih memilih bertelanjang kaki agar Laura tidak mendengar langkah kakinya. Setelah sampai tepat di depan Laura yang terlentang dan terus memejamkan kedua matanya, dengan kedua tangan direntangkan, Marvel tersenyum. Tubuh istri kecilnya benar-benar sangat menggoda. "Andai aku bisa menjadi yang pertama untuk kamu, Laura, aku pasti akan sangat bahagia," matin Marvel dengan jakun naik turun. Tanpa Marvel sadari, tiba-tiba kaki Laura bergerak dan tiba-tiba menendangnya sehingga tubuh Marvel ambruk dan langsung menimpa tubuh Laura. Laura terkejut bukan main, namun bukannya berteriak, gadis itu justru terdiam karena wajah Marvel yang tepat berada sangat dekat di atasnya. Hidung mancung Marvel bahkan hampir menyentuh hidungnya. "Laura, apa ini kamu?" tanya Marvel mulai menjalankan aksi modusnya. Laura menelan ludahnya. Laura ingin sekali menangis karena Marvel menimpa tubuh setengah telanjangnya. Iya, Tuan." Marvel langsung tersadar, ekspresi Laura seperti orang yang sedang sangat ketakutan. Marvel langsung bangkit dari tubuh Laura kemudian duduk di tepi sofa. Mendadak rasa bersalah hinggap di hati Marvel. "Maaf, Laura. Aku tidak sengaja, aku tadi hanya sedang mencari remote AC, suhunya dingin sekali," kata Marvel beralasan. Laura ikut bangkit, tubuhnya sudah tersentuh oleh Marvel dan Laura merasa malu karena itu. "Iya, Tuan, gak apa-apa, kalau begitu biar saya kecilkan suhunya." Saat Laura hendak turun dari sofa, kakinya tersandung oleh pinggiran sofa sehingga Laura terjatuh dan mengadu kesakitan. Marvel yang terkejut langsung bangkit dan hendak menubruk Laura, namun segera tersadar akan sandiwaranya. "Laura, kamu kenapa?" tanyanya pura-pura tidak melihat apapun. "Saya jatuh, Tuan, pinggang saya sakit banget," kata Laura merintih kesakitan. "Kamu di mana? Biar aku bantu." "Saya di samping sofa, Tuan," jawab Laura yang sudah tidak peduli dengan penampilan terbukanya. Pelan-pelan, Marvel melangkah ke arah Laura. Saat kakinya menyenggol kaki Laura, Marvel segera berjongkok dan meraih tubuh Laura kemudian memeluknya. "Sakit banget, Tuan," rintih Laura. Marvel tersenyum diam-diam, kulit tubuh istri kecilnya benar-benar sangat halus dan lembut. "Aku gendong kamu, kamu arahin jalanku ke sofa ya," bisik Marvel tepat di telinga Laura.